Oke, selamat. Halo, perkenalkan nama saya Evaristius Yalsenverio Gilingunai. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman adalah Yoni. Nah, saya merupakan seorang mahasiswa program studi matematika Universitas Udayana. Saya di sini ingin membuat sebuah game dadu. Game dadu di mana dadunya ini adalah berjumlah 3, lalu 3 buah dadu ini dilempar, kemudian akan mengeluarkan angka atau gambar gitu kan. Nah, tapi bagaimana bisa mendapatkan keluarannya gambar? Jadi nanti kita akan petakan gambar tersebut ke 6 sisi buah dadu tersebut gitu kan. Nah, oke. Untuk selanjutnya uh, misalkan ini adalah cerita permainannya, cerita atau ya bisa dibilang penjelasan mengenai permainannya itu. Misalkan kita memiliki sebuah permainan, kan seperti apa permainannya? Berikut adalah simulasi permainannya. Nah, diketahui terdapat 6 gambar dengan posisi seperti di bawah ini. Ini posisi gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Oke. Nah, kita juga memiliki 3 buah dadu dengan jumlah 6 sisi. 6 sisi dadu tersebut menentukan gambar yang akan keluar melalui pelemparan 3 buah dadu. Oke. Dari gambar di atas dapat kita asumsikan sebagai sebuah kupon yang nantinya kita akan pasang dengan jumlah dan harga tertentu. Ya, hal tersebut, gambar tersebut di atas ini bisa kita buat seperti di bawah ini. Yang ini artinya kita bisa memasang atau memilih harimau dan ayam keluarnya. Kemudian ini bisa kita pilih ular dan babi keluarannya. Kemudian ini bisa monyet dan babi. Artinya di sini kita bisa memasang secara vertikal, horizontal maupun diagonal seperti ini. Kemudian tentunya ketika kita ingin memasang atau bermain seperti bermain dadu ini, kita memiliki 3 buah dadu. Kemudian di sini juga ketika kita ingin memasang atau memasukkan uang itu dengan jumlah tertentu, kemudian kita pasang atau kita targetkan keuntungan kita kali berapa harusnya nanti gitu kan. Nah, misalkan saja di sini kita punya uang 2000 dan saya akan pasangkan pada gambar ayam, harimau. Maka yang akan dilakukan oleh sistem adalah menentukan secara random dengan melalui 3 buah dadu, 3 pelemparan buah dadu yang berjumlah sisinya 6 sisi gitu. Di mana setiap sisinya ini memposisikan gambar-gambar di atas ini, gambar-gambar ini gitu. Memposisikan gambar-gambar ayam, ular, babi, harimau, monyet, dan naga. Oke. Nah, seperti apa inputan dari program atau permainan yang kita buat nanti? Inilah inputannya nanti. Inputan ini di sini awalnya kita memasuki perintah apakah Anda ingin bermain tebak gambar atau pelemparan dadu gitu kan. Nah, jika di sini pilihannya 2 gitu. Pilihannya 2 ya dan tidak. Nah, jika kita pilih ya, maka programnya akan berjalan terus gitu hingga programnya selesai atau tebakan gambarnya selesai. Kemudian jika kita pilih no atau tidak, itu programnya akan memberikan informasi bahwa Anda tidak bermain. Jadi, nah, jika kita pilih ya, maka setelah pilih ya, kita akan masuk di sini. Masukkan besaran yang ingin Anda pasang. Nah, besaran ini dalam bentuk rupiah ya, artinya uang di sini. Uang. Kemudian berapa kali ingin Anda pasang? 5 kali. Nah, 5 pasang ini artinya misalnya kita punya uang 2000 nih. Nah, saya pengen tebak. Jika tebakan saya benar, maka saya harus mendapatkan untung berapa kali gitu misalnya. Saya harus berani mendapatkan untung berapa kali. Nah, di sini saya ingin mendapatkan untung 5 kali lipat dari modal yang saya punya. Kemudian di sini setelah itu kita masukkan tebakan pertama. Kemudian tebakan kedua karena tadi bisa dipasang ke secara vertikal, horizontal dan diagonal ini, maka kita punya pilihan 1 dan pilihan 2. Jadi 2 pilihan di sini. Nah, selanjutnya sistem akan melakukan pelemparan 3 buah dadu. Hasil yang akan dikeluar adalah hasil yang ditentukan secara random oleh sistem programnya. Itu, nah,
Hal ini berkat adanya fungsi random modulo plus 1. Random modulo 6 plus 1. Kenapa modulo 6? Karena jumlah jumlah dadu itu kan paling besar 6 dan paling kecil adalah 1. Jadi, nah, di sini seharusnya tidak plus 1, tapi karena di dalam dadu tidak ada angka 0, maka kita perlu tambahkan 1 di antara atau setelah random modulo 6 plus 1 gitu. Di setelah random modulo 6. Artinya ini, jika 6 modulo 6 nanti hasilnya 0, maka di plus 1 hasilnya adalah 1. Jadi, karena di dalam dadu tidak ada angka 0, jadi kita harus plus 1 gitu kan. Oke. Nah, emang mungkin ya angka 0 itu keluar? Mungkin saja, karena di petaka karena dadu akan memilih secara random nanti angkanya kan gitu. Memilih secara random. Nah, seperti apa sistemnya memilih sebuah angka secara random? Misalnya kan saya berpikir seperti ini. Misalnya untuk 1 dia memilih 1 misalnya kan. 1. Nah, 1 di modulo 6 plus 1 adalah 2. 1 modulo 6 1 plus 1 adalah 2. Nah, maka keluarannya adalah 2. Kemudian 2 modulo 6. Jika sistemnya pilih 2 kan angka 2. 2 modulo 6 plus 1 ada 3. Kemudian jika sistemnya pilih 4, maka 4 modulo 6 plus 1 hasilnya 5. Nah, jika sistem memilih untuk 5, memilih angka 5, kemudian 5 modulo 6, 5 plus 1 adalah 6. Kemudian jika 6 modulo 6 kan 0, jadi plus 1, 1. Jadi, itulah alasannya kenapa tadi ditambah 1, tadi ini plus 1 gitu kan. Karena di dalam mata dadu itu, di dalam sebuah dadu itu tidak ada angka 0, jadi angka terkecilnya 1, angka terbesarnya adalah 6. Jadi karena tidak ada angka 0, maka modulo 6 plus 1, random modulo 6 plus 1 gitu. Jadi kemudian selanjutnya, jika pelemparan menghasilkan apa tebakan yang kita pilih sebanyak 1 kali dan yang keluar adalah gambar babi misalnya gitu kan, gambar babi, maka uang yang kita punya tadi, uang yang kita pasangkan tadi menjadi modal kali pasang kali keluaran, banyak keluaran plus modal. Nah, modal ini adalah uang yang kita masukkan pertama tadi, kemudian pasang ini berapa kali kita mau untung, kemudian keluaran ini berapa kali keberuntungan kita. Jadinya berapa banyak keberuntungan kita. Misalnya kita pilih angka 3 nih, keluar angka 3 nih 3 kali. Gitu kan. Jadi dikali 3 dong. Kalau misalnya keluar 2 kali dikali 2, kemudian keluar 1 kali dikali 1. Tapi di sini tugas yang diberikan oleh dosen ini, dia tugas itu berbentuk bahwa, bukan berbentuk sih, tapi prosesnya seperti ini. Kalau misalnya kita pasang, kemudian modal kali pasang kali plus modal per 2. Jadi saya tidak ingin seperti itu, karena menurut saya itu bukan sebuah permainan seperti itu sih. Karena saya juga pernah melihat orang bermain slot atau bermain itu kasino semacam itu, sejenis itulah gitu kan. Nah, tapi jika uang yang dia pasang, maksudnya uang yang dia pasang itu dia pasangkan, kemudian berapa kali, kemudian keluarannya 1 kali, maka dikali 1. Nah, kalau tidak keluar, maka saldonya 0. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Uang yang kita masukkan tadi 0 gitu. Jadinya 0. Nah, saya di sini ingin membuat, atau hasil dari uang yang kita punya itu, keuntungannya itu modal kali pasang kali keluaran plus modal. Jadi di sini inilah misalnya tadi kan, kita pasang 2000, kemudian kita kali 5, angka yang kita tebak atau pilihan yang kita tebak tadi keluar 1 kali, maka dikali 1 plus modalnya, sehingga 12.000. Kemudian outputnya, seperti inilah outputnya nanti yang kita dapatkan. Outputnya seperti ini. Nah, saya tampilkan informasi di sini adalah pelemparan dadu menunjukkan hasil dengan keluaran. Yang pertama dapatkan Anda tepat di angka 3. Jika ini keluar secara pilihan 1 dan pilihan 2 itu keluar gitu. Pilihan 1 dan pilihan 2 keluar gitu. Tapi kalau misalnya pilihan 2 tidak keluar, pilihan 2 tadi kan 1 gitu kan, tebakan Anda tebakan Anda tidak tepat di 1. Nah, gambar yang keluar adalah ayam misalnya. Tebakan Anda tidak tepat. Nah, kalau misalnya tepat, maka dibilang tebakan Anda tepat di angka 3. Gitu. Nah, tebakan Anda ada yang salah. Jika ada yang salah tebakannya, maka dia akan mengatakan bahwa ada angka yang keluar tapi bukan tebakan Anda gitu kan. Oke, seperti ini nanti output dari programnya.
Kemudian ini oke. Nah, setelah itu output dari program ini misalnya tadi kan seperti ini. Nah, dari sini kita ke sini lagi kan. Kita ke sini modal kali pasang kali keluaran kali plus modal gitu. Jadi berapa kali keluaran angka yang kita tebak, kemudian dikali pasang, kemudian dikali modal plus modal yang kita punya. Jadi artinya di sini setiap kali kita bermain, kemudian kita memasangkan rupiah sebanyak berapa gitu kan, sebanyak rupiah gitu kan, 1.000 rupiah, kemudian kita kalikan dengan berapa kali kita mau untung gitu kan, berapa kali kita ingin pasang gitu. Misal 5 kali, berarti 5 kali modal, kemudian tiba-tiba keluar angka kita 2 kali, keluar di dadu pertama dan keluar di dadu kedua, jadi dikali 2 dong gitu, jadi dikali 2 dia. Nah, oke, nih andaikan saja ingin tetap bermain dan tidak ingin keluar dari permainan itu, maka akan memasuki perintah apakah Anda ingin bermain lagi atau bukan gitu kan. Nah, apakah Anda ingin bermain? Maka kita pilih Y atau N. Y itu adalah ya dan N adalah tidak gitu kan. Nah, jika N maka program akan selesai dan exit gitu kan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Seperti itu. Kemudian apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya kita memiliki sebuah permainan yang dimana dalam permainan itu terdapat 6 gambar. Nah, gambar yang dipetakan pada 6 buah sisi, 6 buah sisi 3 buah dadu, 6 sisi 3 buah dadu gitu, 6 sisi 3 buah dadu. Kita petakan gambarnya nanti ke 6 sisi 3 buah dadu. Jika kita ingin memainkan, kita harus memasukkan nominal uang atau besaran yang ingin kita pasang pada satu atau lebih gambar gitu, yang kita yakini akan keluar. Kemudian dadu akan dilempar dan menghasilkan lemparan atau keluaran yang ditentukan secara random oleh fungsi random. Jika keluarannya adalah gambar yang kita pilih, maka berapapun jumlah keluaran itu akan dikalikan dengan besaran uang yang kita punya, kemudian dikalikan berapa kali kita pasang lalu ditambah modal. Itu dia. Nah, intinya di sini kita harus memiliki fungsi random modulo 6 plus 1. Nah, kenapa plus 1? Tadi alasannya adalah karena di dalam dadu tidak ada angka 0, jadi plus 1 dong. Sehingga 6 modulo 6 dan 0 plus 1 jadinya 1 hasilnya. Oke. Seperti apa sih proses pemetaan gambarnya? Seperti inilah proses pemetaan gambarnya ini. Nih, ini proses pemetaan gambarnya. Nah, jika ini untuk di sisi 1 kita petakan ayam, di sisi 2 kita petakan naga, di sisi 3 kita petakan babi, di sisi 4 kita petakan harimau, di sisi 5 kita petakan monyet, di sisi 6 kita petakan naga. Jadi inilah proses pemetaan dari gambar yang kita punya tadi, sehingga nanti misalnya keluarnya angka 1 maka ayam gitu, gambar yang keluar adalah ayam. Jika keluarnya angka 2 gambar yang keluar adalah naga. Kemudian jika keluarnya angka 3 gambar yang keluar adalah babi. Kemudian jika keluar angka 4 itu maka hasilnya adalah gambar yang keluar adalah harimau. Keluar angka 5 gambar yang keluar adalah monyet. Kemudian keluar angka 6 gambar yang keluar adalah naga gitu. Jadi oke teman-teman, itu mungkin proses singkatnya tadi mengenai program yang kita punya, penjelasan mengenai permainan yang kita punya tadi. Oke, sekarang kita masuk ke programnya. Seperti apa sih programnya gitu kan? Pasti kita ingin membuat programnya dong.
yang tadi itu kita sudah membahas atau menceritakan programnya seperti apa, lalu sekarang kita akan membuat programnya, membuat permainannya gitu. Nah, di sini kita memiliki sebuah include string untuk mendisplay fungsi integer main, fungsi in out gitu, tampilan dan masukan gitu. Jadi kemudian kita juga membutuhkan standar library stdlib header. Jadi gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendisplay fungsi random, untuk membuat stdlib untuk mendisplay fungsi random tadi gitu kan, stdlib header. Kemudian kita juga punya standard library itu include namanya adalah setime, karena kita nanti menggunakan fungsi itu juga srun integer time null gitu. Kemudian kita membuat time header. Kemudian di dalam C++ kita memiliki atau menggunakan use string. Ini sering digunakan juga, using namespace std. Oke, saya perbesarkan, using namespace std. Lalu setelah itu kita memasukkan atau menggunakan fungsi integer main. Kita menggunakan fungsi integer main, kemudian lalu kita buka kurung global. Ini adalah gunanya untuk bagaimana caranya agar fungsi itu mengetahui bahwa kerjanya dia ada ini gitu, untuk membatasi kerja dari si fungsinya itu, Lalu kita mendeklarasikan variabelnya dengan tipe data integer. Yang pertama, karena kita memiliki dadu, 3 buah dadu, sehingga di sini adalah dadu 1, kemudian koma dadu 2, koma dan dadu 3. Oke. Nah, kemudian juga kita mendeklarasikan, karena kita adalah punya pilihan tadi kan, pilihan 1 dan pilihan 2, kita mungkin pilih 1, kemudian pilih 2. Tuh. Jadi selanjutnya adalah kita membuat, karena kita menggunakan y atau n tadi, menggunakan karakter y atau n tadi, kita mendeklarasikan di sini adalah dengan tipe data char yn gitu kan. Nah, yn itu, sehingga selanjutnya adalah kita membuat atau sini, tapi di sini juga ada sebuah fungsi atau sebuah bisa dibilang membantu sih untuk fungsi random nanti, membantu banget untuk membuat fungsi random nanti. Jadi namanya adalah srand kemudian integer, lalu di sini adalah ada time null, kemudian ada tanda kutip. Oke, di sini jangan lupa tanda ini koma. Oke, selanjutnya adalah kita membuat, karena kita ini ada membuat nanti, kita di sini membuat percabangan do while, kemudian di sini adalah while. Nah, do ini akan melakukan yang pertama itu dia akan melakukan ini out. Di sini apakah Anda ingin bermain atau melempar dadu kan, kemudian kita masukkan di sini, kita tanya, kemudian kita jelaskan bahwa ya, maka kita pilih jika ya, kita pilih y.
Jika tidak pilih N. Kita masukkan di sini. Kemudian kita tanda ini. Kemudian kita cin gn. Nah, kita masukkan gn ya. Kita inputkan gn nya. Lalu selanjutnya adalah kita membuat sebuah kondisi. Kondisi di sini adalah if jika yn sama dengan karakter y, sehingga di sini kita melakukan atau kita akan melakukan fungsi sebagai berikut, gitu kan. Kita di sini akan melakukan atau apa ya? Artinya di sini kita ingin jika pilihnya kan y kan, gitu kan. Jika pilihnya maka si out di sini kan kita pilihkan masukkan pilihan. Setelah jika pilih ya kan, apakah Anda ingin bermain? Berarti kan setelah itu kita masukkan pilihannya kan, masukkan tebakan gitu kan. Tebakan, masukkan tebakan kamu, masukkan tebakan Anda, tebakan kamu, masukkan tebakan pertama, masukkan tebakan pertama kamu, masukkan tebakan pertama Anda. Di sini kita ini, kemudian kita cin pilih satu. Kemudian sini cout pilihan kedua Anda. Masukkan pilihan kedua Anda. Masukkan pilihan kedua Anda kan. Sini biar huruf besar. Masukkan pilihan kedua Anda. Kita ini ya. Ini kemudian kita gini. Kemudian kita cin pilih 2. Cin pilih 2. Lalu selanjutnya adalah kita membuat fungsi random. Nah, untuk dadu 1 kita perlakukan ini. Kita perlakukan ini run. Untuk dadu 1 kita lakukan ini run modulo 6 tadi, kemudian plus 1. Nah, plus 1. Nah, untuk dadu 2 dan dadu 3 kita juga seperti itu. Saya di sini copy aja biar cepat. Kemudian ini kita lalu kita dadu 1, dadu 2, dadu 3. Nah, di sini dadu 2, sini dadu 3. Maksudnya ini pada dadu 3, dadu 1, dadu 2, dadu 3 ini kita perlakukan sama gitu kan. Kita perlakukan mereka sama biar adil gitu kan. Kita perlakukan sama biar adil. Setelah itu adalah kita di sini kan, kita di sini tadi setelah memasukkan pilihan kan kita masukkan uang kan, cout masukkan besaran yang ingin Anda
pasang, masukkan besar. Oke, setelah kita masukkan uang tadi, kita sein-kan uang di sini, kemudian kita misalnya, lalu selanjutnya adalah setelah kita memasukkan uang, kita see out kan berapa kali ingin Anda pasang, berapa kali ingin Anda pasang. Nah, artinya di sini kita ingin memasangnya berapa kali. Tuh. Nanti ingin memasangnya berapa kali. Tuh, ingin memasang berapa kali. Seperti bagaimana ya? Misalnya angka kita keluarkan gitu. Nah, kita bisa mengambil keuntungan dari situ. Berapa kali kita ingin mengambil keuntungan? Berarti 5 kali kita modal gitu kan. Nah, 5 kali modal misalnya gitu. Nah, jika kita seinkan pasangnya nanti. Kemudian di sini juga kita membuat kondisi tadi, kondisi else if ini artinya untuk jika y sama dengan n, jika pilihan y n sama dengan n kan, maka di sini kita membuat cout Anda tidak bermain. Tuh. Nah, oke, Anda tidak bermain. Lalu ini kita return karena tidak memiliki nilai, berarti ini kita return 0 aja. Online. Lalu selanjutnya adalah kita mengeluarkan angka di sini. Kita mengeluarkan angka di sini. Di sini kita mengeluarkan angka atau cout. Sini, tapi saya ingin memberikan informasi dulu bahwa di sini terdapat berikut keluaran angka dari 3 buah dadu. Berikut keluaran angka dari 3 buah dadu. Berarti ini kita ya. Berikut keluaran angkanya, berarti kita di sini nilai. Kemudian kita see out kan atau tampilkan angkanya. Dadu 1, dadu 2, dadu 3 gitu kan. Kita tampilkan tampilkan angkanya gitu kan. Kita tampilkan angkanya di sini. Untuk tampilkan dadu 1 itu berarti kita see out dadu 1, kemudian see out dadu 2, lalu yang terakhir adalah see out dadu 3. Jadi di sini kita see out dadu 1, kemudian saya ingin membuat spasi di sini, kemudian see out dadu 2, saya ingin membuat spasi lagi, kemudian dadu 3. Kemudian di sini adalah yang lain, kita see out kan ini angkanya. Berikut keluaran angka dari 3 buah dadu kan gitu. Jadi di sini saya ingin membuat n biar rapi aja ini. Lalu setelah ini yang kita lakukan adalah membuat kondisi dari 3 buah dadu itu nanti. Nah,
Untuk kondisi yang pertama adalah kita membuat kondisi pada dadu yang satu. Kita membuat kondisi pada dadu satu. Kita membuat kondisi pada dadu satu. Sini kondisinya adalah tapi di sini saya belum langsung membuat kondisi. Di sini dulu kita apa ya? Berikut hasil pelemparan dadu. Berikut hasil pelemparan dadu gitu kan. Nah, berikut hasil pelemparan dadu, kemudian kita ini lalu gini, lalu ini n. Nah, kemudian n line. Kemudian kita di sini saya ingin membuat kondisi if pilih satu atau dadu satu misalnya gitu ya kan, dadu satu sama dengan, atau pilihlah di sini pilih satu sama dengan dadu satu, maka saya akan keluarkan kata-kata seperti ini, cout kita buat ini ya, cout pilihan pertama Anda keluar di dadu satu yaitu angka kita dari sini kita setkan, kemudian ini dadu satu kita inline, kemudian kita di sini juga kita ingin mengeluarkan kata-kata uang Anda menjadi dua. Kita siapkan uang kali pasang kali satu kali plus uang plus modal, kemudian kita inline tuh. Nah, selanjutnya adalah kita cout gambar yang keluar adalah gambar yang keluar dari tebakan Anda adalah gambar gitu kan. Nah, line gambar adalah gambar gitu. Nah, bagaimana jika pilihan dua yang seperti itu? Jadi kita buat kondisi juga sama seperti yang tadi. Kita ini aja, kita copy aja, kemudian di sini. Namun di sini bedanya adalah kita di sini membuat kondisinya itu else if pilihan dua. Jika pilihan 2 sama dengan dadu 1, maka ini adalah pilihan kedua. Kedua Anda keluar di dadu 1 itu angka, kemudian dadu 2, kemudian sama perlakuannya sama gitu, sama. Nah, gambar yang keluar pada teman Anda lah gitu, sama perlakuannya. Kemudian selanjutnya adalah membuat percabangan, membuat kondisi dari percabangan switch case. Switch ini adalah kita di sini adalah dadu 1. Kemudian apa yang dilakukan oleh switch case ini? Yang pertama adalah case 1 kita lakukan adalah saya di sini yang saya lakukan di dadu 1 adalah saya membuat kondisi lagi if
dadu 1 sama dengan 1, maka dia akan mengeluarkan kata cout ayam. Saya di sini adalah ayam. Kemudian line. Kemudian kita buat sini break ini untuk mengistirahatkan ya kan, agar dia bisa apa ya, daripada keluar dari satu ini semua dikeluarkan gitu, semua dikeluarkan nanti kalau kita tidak break. Kalau kita tidak break kan berarti semua itu dikeluarkan. Nah, untuk case 2 di sini, case 2 yang saya lakukan pada case 2 adalah sambut kondisi lagi, if value 1 sama dengan 2, saya akan ini, kemudian cout, saya petakan gambar di sini, gambar ular. Saya petakan ular di sini. Saya petakan ular, kemudian inline, break, kemudian break. Ini, nah, kemudian di case 3 ini saya membuat kondisi lagi, if dadu 1 sama dengan 3, maka yang dilakukan adalah cout. Saya petakan gambar di sini adalah di 3 ini, saya petakan gambar babi. Di sini. Ini slash n ini fungsinya untuk membuat baris baru atau biar bisa rapi lah nanti. Line. Kemudian break lagi. Oke. Jadi selanjutnya adalah case 4. Oke, selanjutnya adalah case 4. Case 4 ini perlakuannya sama juga, if, tapi bedanya kan kondisinya beda. Dadu 1 sama dengan 4, maka yang dilakukan adalah ini, cout. Saya petakan gambar harimau di sini. Harimau. Kemudian line. Kemudian break. Kemudian case 5. Oke, selanjutnya kita di case 5. Case 5 di sini, case 5 perlakuannya sama. Ini kita buat if, kondisi if-nya apa? Nah, ini dadu 1 sama dengan 5, maka yang dilakukan adalah seperti ini. Saya akan petakan gambarnya di sini. Saya petakan gambarnya di sini adalah monyet di sini ya. Monyet, kemudian inline. Nah, kemudian setelah itu break. Nah, break ini gunanya kalau kita tidak pakai break. Ini kalau kondisi satu terpenuhi, ini semua akan berjalan kalau kita tidak pakai break. Kemudian kita di case 6. Case 6 ini perlakuannya sama juga, beda kondisi aja. Kita buat kondisinya di sini itu adalah dadu 1 sama dengan 6, maka ini keluarannya adalah cout. Kita petakan gambar naga di sini. Naga line. Nah, kemudian break. Nah, teman-teman bisa juga ini di sini kita menggunakan, di awal ini kita bisa mendeklarasikan string.
mendeklarasikan string untuk memetakan gambarnya bisa. Tapi di sini saya ingin pakai switch case aja dan kondisi aja, kondisi if aja, if else aja. Di sini sebenarnya bisa pakai tipe data string untuk memetakan gambarnya tadi ke angka-angka di dalam dadu gitu. Tuh, ke sisi dadu gitu kan. Nah, untuk yang dadu kedua, untuk dadu 2 saya perlakukan sama gitu. Saya perlakukan sama seperti yang di atas. Nah, di situ. Jadi mulai dari sini saya perlakukan sama dia. Saya perlakukan sama untuk dadu 2 dan dadu 3 dan dadu 3. Saya perlakukan sama. Oke, sabar. Di sini saya perlakukan sama. Oh, kenapa ya? Di sini saya perlakukan sama dia. Di sini saya ingin perlakukan sama di dadu 2 juga. Nah, gini. Ini teman-teman, ini perubahannya adalah apa? Pilih satu sama dengan dadu 2. Dadu 2. Tapi perlakuannya sama, beda variabelnya aja, beda variabel dadunya. Di sini dadu 2, kita pakai dadu 2. Kemudian kita di sini juga dadu 2, nya dadu 2, kemudian di sini juga dadu 2. Lalu di sini juga ada perubahan, di sini juga dadu 2, kemudian ini juga dadu 2. Oke. Lalu dadu 2. Lalu dadu 2 lagi. Dadu 2. Kemudian dadu 2 lagi. Kemudian di sini dadu 2. Nah, pemetaannya gambarnya sama gitu. Tapi dadunya beda. Variabel dadunya beda. Yang dimana di sini adalah dadu 2, yang di atas itu adalah dadu 1 gitu. Nah, di sini kita juga ubah kata-katanya. Di sini kita di dadu 2. Sini kita dadu 2. Perlakuannya sama. Kita bisa lihat kita menang, berarti uang kita menjadi uang kali pasang kali 1 gitu kan, karena keluarnya 1 kali. Kemudian apa ya? Why? Ini saya hapus lagi. Oke. While. Nah, kemudian untuk dadu yang ketiga juga saya perlakukan sama juga di sini. Kayaknya di sini saya perlakukan sama aja dadu 2, dadu 3. Tuh. Nah, bedanya di sini dadu 3. Kemudian keluarannya juga di sini juga dadu 3. Keluarannya juga dadu 3. Kemudian dadu 3. Oke. Oke, jadi di sini juga dadu 3, lalu di sini dadu 3, 3, 3, lalu 3, lalu 3 lagi, 3 di 6. Oke. Nah, oke, setelah itu kita membuat kondisi jika pilihan 1 dan 2 pilihan 1 keluar di dadu pertama dan dadu kedua. Di sini saya buat ini sama, di sini saya copy aja yang ini agak mirip, saya biar cepat gitu kan. Nah, if sini if pilihan 1 sama dengan dadu 1 dan pilih 1 sama dengan dadu 2, maka keluar di dadu 1 dan dadu 2. Yaitu angka gitu kan. Nah, pilihan pertama Anda keluar di dadu 1 dan dadu 2. Jika pilihan pertama saya itu keluarnya di dadu pertama dan dadu kedua kan. Jadi saya ingin membuat kondisi bagaimana jika kemungkinannya itu pilihan pertama saya keluarnya di dadu pertama dan dadu kedua. Jadi saya membuat kondisi ini, kemudian di sini juga saya ingin spasi, kemudian dadu
dadu apa ya, dadu 2. Oke, dadu 2 di sini. Lalu sama seperti ini juga, keluar di dadu 1 dan dadu ini sama aja, kita copy aja sini, keluar di dadu. Oke, sama aja pokoknya. Pilihan kedua Anda keluar di dadu 1. Tapi di sini kita dan pilih 2 sama dengan dadu 2. Oke, pilihan dadu 2, tebakan gambar Anda adalah see out. Nah, karena keluarnya 2 kali, maka di sini saya kali 2. Kemudian di sini juga saya kali 2. Oke. Karena keluarnya 2 kali kan, saya kali 2. Kemudian ini untuk 1 dan 2. Bagaimana untuk 2 dan 1 dan 3 atau 3 dan 2? Oke, saya copy lagi atau saya potong aja ini, saya taruh di sini. Tuh. Saya taruh di sini, lebih bagus taruh di sini. Kemudian as if. Oke, di sini. Oke, di sini. Nah, setelah itu untuk di case 2, di pilihan 2 juga, di dadu 2 juga saya buat seperti itu juga. Saya taruh aja pilihan 1, bedanya dadu 1, dadu 2. Di sini dadu, misalnya di sini dadu 2 dan dadu 3. Dadu 2 dan dadu 3. Tuh. Jadi di sini 2, di sini 3. Kemudian di sini dadu 2. Kemudian di sini 3. Lalu di sini juga 2, di sini juga 3, di sini juga, sini 2, kemudian 3. Oke. Jadi di sini dia keluarnya. Perlakuannya sama juga karena keluar 2 kali kan. Tapi beda keluarnya aja, keluarnya di dadu 1 dan dadu 3, dadu 1 dadu 2 kan. Nah, dadu 2 dadu 3 gitu kan. Oke. Nah, untuk di dadu 3 juga saya perlakukan seperti itu juga, tapi di sini adalah jika dadu 1 dan jika pilihan 1 atau pilihan 2 itu sama dengan dadu 1 dan dadu yang ketiga gitu. Oke, di sini dadu 3, di sini dadu 3. Kemudian di sini dadu 3, kemudian di sini karena kali 2 juga sama, kali 2 1 pilihan dadunya dadu 3, dadu 2. Kemudian di sini 1 dan 3. Kita jangan lupa mengubah variabelnya di sini juga 3. Oke. Nah, perlakuannya sama, tapi di sini kita membuat while yn tidak sama, dia tidak sama dengan. Nah, jadi di sini selama y atau while itu selama yn tidak sama dengan n, maka programnya akan berjalan terus. Tuh. Programnya akan berjalan terus. Selama y tidak sama dengan n, maka programnya akan berjalan terus. Berjalan terus sampai sampai kita bilang berhenti gitu kan. Kalau kita udah bilang berhenti, dia akan berhenti. Nah, bagaimana kalau misalnya oke, saya beri komentar di sini ya. Saya beri komentar. Oke. Saya beri komentar di sini. Jika pilihan pertama atau pilihan kedua sama dengan dadu 1 keluar di dadu 1 dan dadu 2. Jika pilihan pertama atau pilihan kedua keluar di dadu 1 dan dadu 2. Itu dadu 1 dan dadu 2. Ini jika kita pilihan pertama atau pilihan keduanya keluar di dadu 1 dan dadu 3 di sini, dadu 3 gitu kan, dadu 3.
Tuh, nah untuk kali ini juga saya lakukan ya sama aja di sini. Nah, di sini kita juga kita juga beri komentar di sini. Oke, kita juga beri komentar di sini jika pilihan dadu 2 sama dengan dadu 3 gitu. Nah, kita juga beri komentar di sini. Kita beri komentar di sini juga jika 1 sama dengan 2. Oke. Jika pilihan 1 sama dengan pilihan 2. Oke, kita beri komentar. Lalu selanjutnya adalah kita membuat kondisi di mana kemungkinannya adalah dadu yang kita tebak itu atau angka yang kita tebak itu keluar 3 kali kan. Nah, saya di sini aja buat kondisinya. Kedua pilihan 1, pilih dadu 2 dan pilih 1. Sini dan pilih 1. Pilih 1 sama dengan dadu 3. Nah, jika ini pilihannya adalah apa ya? Pilihan kita tuh keluar 3 kali. Koma dadu 2 dan dadu 3. Dan dadu 3 yaitu angka gitu kan. Nah, di sini kita kali 3. Kemudian di sini kita kali 3 karena perlakuannya kan kali 3 kan. Nah, di sini dan pilih 2 sama dengan dadu 3. Oke, jadi ya oke di sini kita udah buat ini kali 3. Nah, di sini jangan lupa kita ubah koma dan dadu 3. Dadu 3 yaitu angka kita keluarkan dadu 1, kemudian dadu 2, dadu dan dadu 3. Kita ambilkan saja yang di atas ini tadi, mana ya? Oke, ini. Oke, di sini aja. Kita ambil aja ini dadu 1, dadu 2 dan dadu 3. Kita ambil saja. Oke. Jika keluarnya 3 kali. Jika keluarnya 3 kali, maka di sini tuh kita buat apa ya? Oke, seperti itu. Lalu ini juga seperti itu. Oke, inline. Oke, seperti ini dia. Jadi kita kalikan 3 kalau misalnya keluarnya 3 kali. Berikut gambar yang keluar. Nah, ada yang lupa di sini kita mau buat kondisi else. Kita belum membuat kondisi else-nya tadi. Else jika pilihan 1 atau tidak sama dengan pilihan 2, pilihan 2 tidak sama dengan dadu 1, pilihan 2 tidak sama dengan dadu 1, kita outkan aja. Gambar yang keluar. Siapkan di sini adalah angka yang keluar tapi bukan tebakan Anda. Jadi di sini adalah intinya di sini membuat atau mengeluarkan dadu itu bukan tebakan kita gitu kan. Keluar tapi dia bukan tebakan kita. Jadi di sini adalah dadu 1, kemudian inline. Oke. Nah, di bawahnya adalah kita cout lagi, cout berikut gambar yang keluar tapi bukan tebakan Anda. Bukan tebakan Anda
adalah gambar gitu kan, gitu. Oke. Lalu lalu untuk kondisi else ini kita samakan juga dengan kondisi yang tadi itu dadu kedua, kemudian dadu ketiga, kita paste di sini, kemudian dadu, tapi jangan lupa ya kita ubah dulu. Ini kita dadu 2, kemudian kita keluarkan di sini juga, ini kita ubah dadu 3. Oke, seperti itu. Oke, ini adalah kita buat komentar di sini. Jika terjadi kemungkinan pilihan keluar di 3 buah dadu. Jika terjadi kemungkinan buah dadu kan, gitu kan. Oke, berarti sekarang adalah di sini saya ingin memasukkan sebuah informasi di sini. Di sini sebuah informasi, saya sudah simpankan informasinya. Ini saya save dulu, UASku itu aja. Ini karena adalah program untuk UAS, ini UASku. Oke, coba kita main dulu. Oke, di sini dadu dulu. Dadu 1, dadu 2, run kan? Oke, berarti ada salah di sini. Kita dadu 2. Dadu 2 was not right. When was not the scope. Red itu gimana sih? Pak di bawah. Oh, ini. Oke, return. Kenapa kok tidak ada dadu 2 di sana? Oh, dadu 2. Kita belum tidak lengkap kita deklarasinya tadi. Oke, coba kita compile. Oke, inilah hasil compiler dari program ini tadi. Ini selamat datang di permainan tebakan gambar. Nah, apakah Anda ingin bermain di melempar dadu? Nah, saya pilih Y tadi. Ini sebelum Anda bermain, perhatikan dulu ini. Tabel ini kan gitu. Nah, saya ingin memasangkan di 1 di ayam dan di babi. Jadi 1 dan 3. Saya enter lagi, kemudian saya masukkan RP-nya berapa? 7.000. Nah, saya enter lagi, saya kali 6 kalau menang. Nah, ini adalah keluarnya ada 44. Ini tidak ada yang keluar angka saya. Jadi di sini angka yang keluar tapi bukan tebakan Anda 2. Berikut gambar yang keluar tapi bukan tebakan Anda adalah gambar ular. Ini karena tidak keluar. Jangan saya pilih Y lagi. Y di sini oke. Dia mulai lagi. Kemudian saya ingin pasang di naga dan ayam 1 dan 6. Oke, berarti masukkan RP-nya 600 rupiah. Kemudian saya kali 4. Oke, enter. Nah, keluarnya 421. 422 ini bukan angka saya, ini karena angka yang keluar tapi bukan tebakan Anda ini. Nah, pilihan pertama Anda keluar di dadu 3 yaitu angka 1. Nah, pilihan pertama saya tadi 1 di sini kan. Nah, keluar di dadu 3. Jadi di sini katanya pilihan pertama Anda keluar di dadu 3 yaitu angka 1. Uang Anda menjadi 3.000. Berarti 4 kali 600 ditambah 600 itu adalah 3.000. Oke, bagaimana kalau kita pilih N? N ini, oke, ini katanya Anda tidak bermain. Berarti kita kembali ke awal. Oke, bagaimana kita compile? Kalau kita compile lagi programnya,
itu oke di sini. Nah, Y saya ingin pasangkan di apa ya? Di mana ya? Misalnya saya ingin pasangkan di perdebakan pertamanya adalah babi 3 dan 5. Dipasangkan babi dan monyet. Kemudian saya pasang 6.000. Saya kali 5 kalau menang. Kemudian 511 keluarnya. Nah, pilihan kedua Anda keluar di dadu 1 yaitu angka 5. Nah, pilihan kedua saya tadi angka 5 keluar di dadu 1. Dan karena angka 1 bukan pilihan saya, jadi di sini katanya angka yang keluar tapi bukan tebakan Anda adalah 1 dan gambar yang keluar adalah ayam. Oke, bagaimana kalau kita pilih N misalnya? N. Oke, Anda tidak bermain gitu kan. Oke. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan video dari saya. Saya mohon maaf karena ini ada sedikit kendala pada laptop saya sehingga saya memvideokan ini menggunakan handphone saya. Oke. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata yang menyinggung atau menyinggung penonton. Saya ucapkan terima kasih.